Halo semua, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ivan Agus, saya merupakan mahasiswa aktif semester 4, jurusan Hospitality dan Pariwisata, Universitas Bunda Mulia, Kampus Serpong, dengan NIM 191902337. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hal-hal yang terkait dengan diet Mayo Clinic. Dari penciptanya, menu-menunya, lalu ada SWOT dari diet Mayo Clinic ini, hasil yang kita dapatkan dari diet Mayo Clinic ini, dan lain-lain. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya dengan NIM 191900249. Berikut penjelasan saya mengenai diet Mayo Clinic. Diet Mayo Clinic merupakan jenis diet resmi yang diciptakan oleh para ahli penurunan berat badan Mayo Clinic yang berpusat di Minnesota, Amerika Serikat. Diet ini berfokus pada penurunan berat badan dalam jangka panjang dengan mengubah gaya hidup lama menjadi gaya hidup baru yang tentunya lebih sehat. Diet ini menitik beratkan pada pola makan seimbang yang didasarkan pada piramida makanan 5 tingkat. Untuk klasifikasi, diet Mayo Clinic dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, balanced diet dan healthy diet. Pola konsumsi diet Mayo Clinic sesuai dengan pedoman British Dietetic Association yang dilihat dari persenan karbohidrat, protein, dan lemak dalam satu porsi makanan yang dapat diklasifikasikan sebagai healthy diet dan balanced diet. Yang kedua, diet menu berserat. Berdasarkan jenis diet menurut Persatuan Ahli Gizi Indonesia, diet Mayo Clinic dapat diklasifikasikan sebagai diet menu berserat. Hal tersebut disebabkan karena konsep dari piramida makanan 5 tingkat tersebut menitik beratkan pada konsumsi makanan yang berada pada tingkat bawah, yaitu konsumsi terhadap buah dan sayuran, dan porsi konsumsi akan semakin sedikit pada tingkat atas. Dan yang terakhir, diet volumetrics. Apabila dikaitkan dengan piramida makanan 5 tingkat, maka diet Mayo Clinic dapat diklasifikasikan sebagai diet volumetrics. Karena pola konsumsi dari diet volumetrics hampir menyerupai piramida makanan 5 tingkat milik diet Mayo Clinic. Untuk karakteristik dari diet Mayo Clinic yang pertama, yaitu merupakan jenis diet yang menekankan pada pola konsumsi dan makanan bergizi. Karakteristik ini dapat dilihat dari piramida makanan 5 tingkat yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan diet Mayo Clinic, yang dimana pola konsumsi tersebut juga mencakup konsumsi terhadap makanan yang bergizi dan bernutrisi tinggi. Karakteristik yang kedua yaitu diet yang mengkombinasikan dengan gaya dan kebiasaan hidup sehat. Karakteristik ini dapat dilihat dari aktivitas fisik yang diikutsertakan dalam piramida makanan 5 tingkat tersebut. Selain itu, diet Mayo Clinic juga menunjuk kebiasaan buruk yang harus dihindari selama mengikuti diet ini, seperti menghindari bermain handphone ketika sedang makan dan sebagainya. Lalu, karakteristik yang terakhir yaitu diet yang memiliki 2 fase, yaitu fase lost eat yang merupakan fase selama 14 hari untuk penurunan berat badan hingga 4,5 kg dan fase live eat yang dijalankan sampai individu tersebut mencapai berat badan idealnya ataupun untuk tujuan hidup sehat. Sedangkan untuk populasi dari diet Mayo Clinic, diet ini merupakan salah satu jenis diet yang masih tetap eksis hingga sampai saat ini karena banyak direkomendasikan oleh para ahli gizi dunia untuk diikuti karena merupakan salah satu jenis diet yang sehat dan juga bermanfaat bagi kesehatan manusia. Selain itu, diet ini juga aman untuk diterapkan pada populasi dengan rentang usia 13-60 tahun apabila individu tersebut tidak membutuhkan perawatan medis secara khusus. Sedangkan untuk jumlah populasi pengikut diet Mayo Clinic dapat diperkirakan terdapat jutaan orang yang mengikuti diet ini, yang dilihat dari jumlah buku yang terjual dan popularitas dari diet ini meskipun tidak terdapat grafik yang menunjukkan permintaan terhadap diet Mayo Clinic. Dan berikut merupakan studi populasi dari diet Mayo Clinic yang dilakukan oleh Jakpat melalui survei. Tercatat ada 19,92% dari 713 responden yang pernah mengikuti diet Mayo Clinic. Untuk hasil atau outcomes yang diberikan kepada individu yang mengikuti diet Mayo Clinic akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Fahnan Damananda dengan NIM 191900159. Hari ini saya akan menjelaskan outcomes atau hasil dari diet klinik Mayo. Yang pertama itu ada penurunan berat badan. Melalui penjelasan umum mengenai diet Mayo Clinic, yaitu merupakan jenis diet yang ditunjukkan untuk penurunan berat badan dalam jangka panjang dengan mengonsumsi makanan-makanan yang kaya nutrisi dan porsi makan yang seimbang. Lalu yang kedua ada memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Tidak hanya memberikan hasil penurunan terhadap berat badan, namun program diet Mayo Clinic juga memberikan hasil berupa manfaat kesehatan bagi individu yang mengikuti program diet Mayo Clinic. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa diet Mayo Clinic diklasifikasikan sebagai healthy diet atau diet sehat.
serta dalam praktek pelaksanaan diet ini juga dilakukan dengan cara menerapkan pola dan kebiasaan hidup yang baru. Tentunya jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Yang terakhir, resiko atau efek samping. Tidak hanya memberikan hasil yang baik, namun diet Mayo Clinic juga memiliki hasil yang buruk berupa resiko yang dialami oleh individu selama mengikuti program diet Mayo Clinic ini. Pada dasarnya, diet Mayo Clinic sudah diklaim aman oleh para ahli gizi. Apabila diikuti oleh individu dengan rentang usia mulai dari 13-60 tahun, memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh. Saya akan menjelaskan mengenai substitusi. Makanan yang perlu dibatasi di dalam diet Mayo Clinic. Yang pertama itu adalah susu, seperti susu full cream, keju, dan yogurt. Biasanya susu ini bisa diganti dengan susu yang rendah lemak. Kemudian yang kedua, membatasi mengonsumsi garam. Menggunakan garam yang sedikit dapat meningkatkan keluarnya air dalam tubuh sehingga berat badan bisa berkurang. Perlu Anda ketahui, garam dapat mengikat air dalam tubuh. Anda juga harus menghindari makanan dengan kandungan garam yang tersembunyi. Biasanya terdapat di dalam makanan yang cepat saji. Garam ini bisa diganti dengan kecap asin. Kemudian yang ketiga, ada makanan dan minuman yang manis. Mengonsumsi lebih dari 75 kalori per hari yang berasal dari gula, permen, kue kering, biskuit, atau minuman dan makanan yang manis. Jika Anda memiliki kebiasaan pada saat minum kopi atau teh dengan menambahkan gula, di diet Mayo Clinic ini, jika Anda mau berhasil, tidak bisa menggunakan gula. Ini merupakan sebuah langkah yang bagus untuk masa depan, karena bisa mencegah Anda terkena penyakit seperti penyakit diabetes. Kemudian yang terakhir, membatasi asupan lemak. Seperti yang Anda ketahui, terlalu banyak asupan lemak bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Biasanya, di diet Mayo ini berisi makanan yang dikukus atau direbus. Ya, selanjutnya saya akan memberitahu 7 hari menu diet Mayo Clinic ini. Jadi untuk hari yang pertama untuk makan paginya cukup dengan teh manis atau kopi manis, namun tidak boleh ditambahkan dengan susu. Lalu untuk makan siangnya dapat menggunakan ayam kukus tanpa kulit, wortel, dan brokoli kukus, lalu dengan mashed potato. Kenapa tidak boleh menggunakan kulit? Karena kulit mengandung lemak jenuh yang sangat besar. Lalu untuk makan malamnya adalah stik tanpa lemak, bayam kukus, dan apel. Kita beralih ke hari kedua. Hari kedua untuk makan paginya bisa dengan jus pisang. Lalu makan siangnya dapat menggunakan pepes ikan, tahu dan tempe bacem, dan urap sayur. Lalu makan malamnya dapat menggunakan salad sayur dengan dressing minyak zaitun. Lalu untuk hari yang ketiga makan pagi dengan roti panggang telur. Lalu makan siangnya dapat menggunakan stik sapi dengan sayuran kukus. Sayuran kukus ini bisa dengan wortel, buncis, atau dapat menggunakan asparagus. Lalu untuk makan malamnya dapat menggunakan salad buah dengan yogurt. Hari keempat, untuk makan paginya dapat menggunakan oatmeal dengan susu skim dan pisang. Lalu minumnya dengan teh manis. Lalu untuk makan siangnya dapat menggunakan pasta ayam panggang dengan kacang putih dan jamur. Makan malamnya dapat menggunakan omelet keju dan wortel serta semangkuk pepaya. Lalu untuk hari yang kelima untuk makan paginya dapat menggunakan tahu dengan saus kacang. Lalu makan siangnya bisa dengan nasi goreng jamur. Dan untuk makan malamnya dapat dengan sandwich telur dengan sayur. Lalu hari keenam untuk makan pagi dapat dengan buah pisang dan teh manis. Lalu makan siangnya bisa dengan salmon panggang. Dan untuk makan malamnya dapat dengan brokoli kulit lemon. Oke, selanjutnya saya memiliki beberapa resep dan cara pembuatan menu diet Mayo Clinic yang barusan saya berikan kepada kalian.
Untuk yang pertama ada pasta ayam panggang dengan kacang putih dan jamur. Menu ini sangat cocok bagi kalian pencinta pasta dan yang pasti menu ini sangat mudah dibuat dan bahan-bahannya pun mudah dicari di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah salmon panggang. Ini adalah salah satu menu paling simpel karena bahan-bahannya hanya 4, yaitu adalah salmon, garam, lada hitam, dan margarin untuk memanggangnya nanti. Dan cara pembuatannya pun sangat mudah, kalian bisa baca sendiri di PPT yang saya berikan. Lalu selanjutnya ada brokoli dengan kulit lemon. Brokoli dengan kulit lemon ini sangat cocok untuk kalian pencinta sayur. Jadi ya bahan-bahannya ada brokoli, ada minyak zaitun, ada bawang putih cincang, ada kulit lemon itu sendiri, ada garam dan lada hitam. Dan untuk cara pembuatannya kalian dapat melihatnya sendiri di PPT. Selanjutnya adalah tahu dengan saus kacang. Bahan-bahannya sangat simpel dan cara pembuatannya pun sangat mudah. Jadi kalian bisa mempraktekannya di rumah. Dan yang terakhir adalah nasi goreng jamur. Ini kalian yang tadi sudah bosan tidak makan nasi, dan akhirnya saya memiliki satu menu untuk kalian memakan nasi, yaitu adalah nasi goreng jamur. Bahan-bahannya dapat kalian lihat sendiri dan cara pembuatannya pun dapat kalian lihat sendiri di PPT-nya. Ya, dan untuk selanjutnya ada menu satu hari dan nutrisi yang akan dibacakan oleh teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Natania Eka Fitri dengan NIM 19190175. Saya akan menjelaskan mengenai menu satu hari dari Diet Mayo Clinic dan hitungan nutrisinya. Untuk menu sarapan adalah roti gandum dengan mashed avocado atau alpukat yang ditumbuk. Menu ini boleh saja ditambahkan dengan topping telur, tomat, dan buah atau sayuran lainnya. Bahan yang digunakan adalah setengah buah alpukat, setengah sendok makan olive oil, dan 1 slice roti gandum. Hitungan nutrisi untuk menu ini dalam satu serving yaitu 1 slice adalah 244 kalori, 16 gram fat, 2,5 gram saturated fat, 0 mg kolesterol, 156 mg sodium, 6,6 gram fiber, 0,7 gram sugar, 33 international unit vitamin A, 6 mg vitamin C, 70 mg kalsium, 1,1 mg iron, dan 5 gram protein. Menu untuk makan siang adalah salad pasta rotini. Menu ini banyak mengandung sayur-sayuran. Bahan yang digunakan adalah 450 gram pasta rotini, 4 ons keju cheddar, 4 ons keju mozzarella, 1 paprika hijau, 1 paprika merah, 1 cup tomat cherry, setengah cup bawang merah, 8 ons pepperoni, 1 cup Italian dressing, 1/4 cup daun kemangi. Dari bahan yang telah disebutkan sebelumnya, menu ini bisa menghasilkan sampai 12 serving. Dan nutrisi yang dikandung ada 356 kalori, 18 gram fat, 6 gram saturated fat, 37 mg kolesterol, 649 mg sodium, 1 gram fiber, 4 gram sugar, 575 international unit vitamin A, 24,5 mg vitamin C, 134 mg kalsium, 1,1 mg iron, dan 14 gram protein. Yang terakhir, untuk menu makan malamnya adalah ayam kemangi dengan lemon. Menu makan malam ini mengandung daging yang berbeda dari menu yang sebelumnya. Bahan yang digunakan dalam menu ini ada 700 gram dada ayam, 2 sendok makan minyak zaitun, 2 buah telur rebus, 1 cup parmesan, 1/4 cup tepung serbaguna, 1 sendok teh Italian seasoning, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada hitam, 1 cup kaldu ayam, 6 sendok makan mentega, 4 ciung bawang bombay, 1/4 cup lemon juice, dan setengah cup kemangi. Dari bahan yang telah disebutkan sebelumnya, menu tersebut bisa menghasilkan sampai dengan 12 serving. Dan nutrisi yang dikandung adalah
386 kalori, 25 gram fat, 12 gram saturated fat, 169 mg kolesterol, 159 mg sodium, 1 gram fiber, 1 gram sugar, 704 international unit vitamin A, 9 mg vitamin C, 229 mg kalsium, 1 mg iron, dan 33 gram protein. Perkenalkan, saya Stefanus Yandika Jaya dengan NIM 19190-255. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai SWOT dari diet Mayo. Pertama ada strength atau kelebihan. Kelebihan dari diet Mayo ini adalah dapat menurunkan berat badan 7-8 kilo dalam waktu hanya 13 hari. Dan yang kedua, menurunkan resiko diabetes, penyakit jantung, darah tinggi, dan sleep aporta. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari diet Mayo ini adalah membatasi konsumsi makanan yang mengandung garam dan membatasi makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya ketiga ada opportunities atau kesempatan. Kesempatan dari diet Mayo ini dapat menjadi solusi yang tepat untuk orang yang ingin menurunkan berat badan ataupun untuk orang yang ingin melakukan bodybuilding karena dalam diet ini membatasi konsumsi karbohidrat. Kesempatan yang kedua, diet Mayo ini mudah ditemui dan dilakukan karena makanan yang dibutuhkan ini mudah ditemui seperti buah dan sayur-sayuran. Kesempatan yang terakhir, diet Mayo membutuhkan waktu yang tidak lama untuk menurunkan berat badan. Hal ini membuat diet Mayo menjadi pilihan yang tepat untuk orang yang ingin cepat memperoleh hasil. Dan yang terakhir, threat atau ancaman. Ancaman dari diet Mayo ini ada yang pertama masalah pencernaan. Hal ini disebabkan karena tubuh masih menyesuaikan diri dengan perubahan pola makan. Yang kedua, ada peningkatan gula darah. Karena diet Mayo merekomendasikan untuk banyak mengkonsumsi buah, dan buah memiliki kadar gula. Hal ini yang menyebabkan peningkatan gula darah. Dan yang terakhir adalah dehidrasi. Karena diet Mayo mengurangi konsumsi garam, maka proses penyerapan udara berkurang sehingga menyebabkan dehidrasi. Kesimpulan, diet Mayo adalah diet yang diciptakan oleh tim Mayo Clinic yang merupakan sebuah nirlaba dan kelompok riset medis di Amerika Serikat. Diet Mayo Clinic ini menjadi program penurunan berat badan yang mampu menurunkan berat secara signifikan dalam 2 minggu, yang mana program diet ini berfokus untuk dapat meningkatkan aktivitas fisik seperti olahraga dan pola makan yang kaya buah dan sayur. Diet Mayo ini juga dibuat untuk menekankan pembentukan gaya hidup dan pola makan baru yang lebih sehat dari sebelumnya. Diet Mayo Clinic tidak mengharuskan Anda untuk menghitung kalori yang masuk ke dalam tubuh, karena Klinik Mayo membuat gambar piramida sebagai acuan untuk dapat membuat pilihan makanan. Diet Mayo ini akan membantu Anda untuk mengestimasi ukuran porsi dan perencanaan menu. Keuntungan dari diet Mayo ini sendiri dapat menurunkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol, dan kanker. Karena diet Mayo ini berfokus untuk mengonsumsi lebih banyak buah dan sayur atau nutrisi dan serat, maka dapat menyebabkan gangguan sementara pada pencernaan jika tidak terbiasa mengkonsumsi makanan dengan serat tinggi. Lalu juga dapat meningkatkan kadar gula dalam darah dan dapat mudah lelah karena jumlah kalori yang dibatasi. Saran, program diet Mayo Clinic ini secara umum aman, namun tidak ramah bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit ginjal. Pengidap diabetes harus cermat terhadap asupan buah-buahan yang menjadi menu harian pada diet Mayo ini. Agar diet ini bisa berjalan aman dan bermanfaat, akan lebih baik jika Anda melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter, apalagi jika yang bersangkutan memiliki riwayat atau kondisi medis tertentu yang dapat membahayakan jika ternyata tidak cocok dengan pola diet Mayo Clinic ini. Karena seperti yang kita tahu, bahwa tidak semua pola diet cocok untuk semua orang. Jadi dengan melakukan konsultasi, nantinya dapat menyesuaikan menu program diet Mayo dengan kondisi tubuh. Demikian video dari kelompok kami mengenai jenis diet Mayo Clinic.
Pembuatan video ini bertujuan sebagai salah satu penilaian untuk ujian akhir semester mata kuliah Komoditas Makanan dan Gizi. Terima kasih.